pendidikan. Sebuah langkah kecil menuju masa depan gemilang. Tak banyak yang menyadari, untuk meraih mimpi dibutuhkan sebuah tekad yang matang. Dan dari sinilah kesuksesan itu dibangun. Langkah demi langkah kita lalui. Sebagai penerus bangsa, pembelajaran merupakan prioritas utama dari waktu ke waktu. Berada 20 km dari pusat Kabupaten Malang, SMK Bina Bangsa Dampit terletak di kecamatan penghasil kopi terbaik. Hal itu menunjang SMK Bina Bangsa Dampit sebagai sekolah pendidikan vokasi yang strategis. Berdiri sejak tahun 2007, SMK Bina Bangsa Dampit merupakan sekolah menengah kejuruan yang memacu peserta didiknya untuk meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurdin Nadim SAI. Saya bekerja di unit kerja SMK Bina Bangsa Dampit. Saya mengajar pendidikan agama Islam. Saya mengikuti PPG dalam jabatan 2022. Kelas saya kelas PAI 6. Saya mengikuti PPG Darjab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini diambil pada tanggal 14 Januari tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi ini sholat subuh siapa? Sholat subuh tadi pagi Ibu. Oh yang laki-laki. Ini Nanda sama Esther ini sudah berkali-kali ikut saya, tidak tercerahkan ini. Andika? Grina. Mas Setia? Grina. Mas Bayu? Sama. Mas Esa ini kadang-kadang masjidnya pindah. Jadi nggak sholat ya. Azan subuhnya diganti. Oh nggak tahu. Sudah pernah dengar azan subuh ya? Nggak pernah dengar. Tidur jam berapa? Tidur jam berapa dari malam? Jam 12. Nanda? Tidur jam berapa? Jam 10. Bangunnya jam 5. Mesti bisa sholat subuh. Agak mepet-mepet dikit ya. Jam 5.15 mesti boleh atau enggak Julian? Boleh. 5.45 boleh atau enggak? Sudah ada boleh ya. Menjelang sholat. Kalau sholat dua insya Allah di sekolah sholat dua bersama ya. Oke, jawab yang bantu Bapak Nurdin. Tanya apa kabarnya hari ini ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan baca doa hendak belajar. Insyaallah ini dari hadis Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah. Ada sebagian mengatakan ini adalah doanya Imam Asy-Syafi'i. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Surat yang kita baca hari ini, karena temanya nanti akan ada kaitannya dengan surah ini adalah surah An-Nasr. Artinya adalah pertolongan. Surat ke-110, jumlahnya pendek, hanya 3 ayat. Kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sebelum memulai, seperti biasanya kita akan ada absensi siswa. Ini ketuanya adalah Mas Esal Suherman. Esalnya namanya Reza. Ini ketuanya. Hari ini yang nggak masuk berapa Mas? Alhamdulillah tidak ada Pak, masuk semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Oke, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Mbak Elisa atau Mbak Agatha yang siap? Mbak Agatha, silakan Mbak Agatha. Apa sih materi kita minggu lalu? Minggu lalu kita mempelajari tentang hari-hari akhir dan dalil hari akhir dan hikmah beriman kepada hari akhir. Woi, keren. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Agatha Surya. Oke, kita akan mengerjakan pretestnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban Islam pernah jaya di masanya. Soalnya hanya 4 insya Allah, tapi tidak mempengaruhi nilai kalian, tapi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari sekarang. Yang atas, bukan itu pos tes, ini tes. Ya, ini juga pretest. Ya, link pretest sudah ada di grup kita. Mas Cesar masih bingung dia, saudara-saudara masih mencari grupnya. Oh sudah. Yang atas, yang 12 TKJ 3 ini. Ya. Soalnya ada berapa? 4. Mungkin ada yang salah ya, soalnya ada kecualinya nomor 2. Ada kecualinya. Oh, dipikir nomor Esa. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang hari akhir, nah ini materi kita, ini tepatnya KB nomor 11. Ini kita akan membahas tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kira-kira kan kemarin Pak Nurdin sebelum pertemuan ini sudah menyampaikan bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kira-kira siapa nih yang bisa menyampaikan kira-kira kita akan belajar tentang apa sih hari ini? Mbak Citra. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 3.11. Ini adalah KD-nya atau kompetensi dasarnya. Adalah mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Indikatornya adalah kalian harus menyusun faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Nanti menggunakan mind map. Boleh pakai WPS juga boleh, pakai PowerPoint juga boleh. Mau pakai aplikasi lainnya juga kami perbolehkan. Ya. Kemudian yang KB 4.11 adalah menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Indikatornya apa? Indikatornya adalah mempresentasikan hasil mind map yang sudah dibuat tadi terkait dengan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Sudah paham ya hari ini ya, kita mau ngapain ya?
bikin mind map tentang faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Setelah nanti dikumpulkan di WhatsApp grup kita, nanti akan dipresentasikan. Setelah nanti membentuk kelompok, ditentukan mulai sekarang siapa nanti yang akan presentasi. 3 orang nih, satu kelompok 3 orang. Satunya jadi MC-nya, yang 2 orang menjadi presentatornya. Ya, satu jadi MC yang memperkenalkan, kemudian membawakan acaranya, yang 2 nanti akan membawakan presentasinya sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman. Paham sampai sini? Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kita hari ini. Next. Oke. Ini adalah RPP kita hari ini. Ini adalah tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Alokasi waktunya adalah 3 kali 45 menit satu pertemuan. Next. Kompetensi intinya adalah KI1-nya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, sampai nanti berinteraksi secara efektif dengan perkembangan anak di lingkungan dan kawasan internasional. Kemudian KI3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis. KI4-nya adalah mengolah, menalar, dan menyajikan, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, ini yang paling penting adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah 1.1, meyakini bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia adalah sebagai bukti Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang 2.11, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. 3.11, next. Mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang 4.11 adalah menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Meyakini bahwa kemajuan peradaban Islam di dunia sebagai bukti Islam adalah rahmatan lil alamin dengan kesungguhan hati. Kemudian membiasakan berperilaku menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang dengan baik. Kemudian materi pembelajaran kita adalah rahmat Islam bagi alam semesta. Metode pembelajarannya adalah scientific pendekatannya, model pembelajarannya adalah cooperative learning, dan metode pembelajarannya adalah mapping, diskusi, dan tanya jawab. Oke, nanti kalian akan diminta untuk mengamati video. Nanti Pak Nurdin juga tayangkan di sini, tapi juga Pak Nurdin sudah share di grup PPL-nya kita, grup WhatsApp-nya kita. Coba dilihat dulu di grupnya ada kan? Coba next. Ini adalah linknya. Oke, coba dibuka. Punya data kan? Oke, kalau pakai WiFi silakan pakai WiFi-nya. Ini adalah video sumber belajarnya terkait dengan faktor-faktor penentu peradaban Islam di dunia. Ini coba kita putarkan ini, ya, dibesarkan. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, video yang menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kira-kira dari video tadi ada yang ditanyakan? Mas Esal yang mau tanyain. Ada. Siap, silakan. Saya kurang memahami apa yang dimaksud dengan dinasti Abbasiyah.
Dinasti Abbasiyah. Ini siapa nih yang mau membantu menjawab pertanyaannya Mas Esa? Oke, silakan Mbak. Saya coba jawab. Setahu saya, dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Nah, kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Terima kasih Mbak Yulian. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Yulian loh, yang sudah membantu menjawab pertanyaan apa sih dinasti Abbasiyah. Sebelum dinasti Abbasiyah sebenarnya sudah ada dinasti yang cukup besar juga dan sangat besar. Dinasti apa namanya? Atau Bani apa namanya? Kerajaan terbesar juga, Bani Umayyah. Makanya disebutkan tadi 3. Yang pertama adalah kekhalifahan yang dinamakan dengan Khalifah Ar-Rasyidin. Mulai Abu Bakar, Umar, Utsman sampai Ali, namanya Khalifah Ar-Rasyidin. Kemudian dilanjutkan dengan kejayaan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Yang ketiga adalah dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke.
Untuk kelompok yang pertama, yang tadi ketuanya adalah Yulian sudah menunjuk Mbak Agatha dan juga Mas Septian untuk mempresentasikan, dan MC-nya adalah Mas Agus. Oke, kepada kelompok satu disilakan. Oke, silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yaitu ingin mempresentasikan atau menyampaikan tokoh muslim pada masa kejayaan Islam. Di sini kami ada Mbak Sirila Agatha dan Mas Septian yang menyampaikan materi. Oke, langsung saja menuju ke materinya. Yang pertama adalah tokoh muslim pada masa kejayaan Islam. Yang pertama Ibnu Sina, yang kedua Al-Khawarizmi, yang ketiga Jabir Ibnu Hayyan, yang keempat Ibnu Al-Nafis, yang kelima Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Biodata. Kelahiran Agustus 1900 Masehi, Afsona, Uzbekistan. Meninggal 22 Juni 1037. Mausolum Ibnu Sina, Hamadan, Iran. Terpengaruh oleh Al-Farabi, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Al-Biruni, Muhammad, Aristoteles, Al-Kindi, lainnya. Orang tua Abdullah Sekaren, tempat pemakaman Hamadan, Iran, pasangan Desani. Karyanya yang pertama adalah Al-Mages, yang kedua Kanfi Atim, yang ketiga Ashifa, yang keempat The Compilation Nagibu. Biografi Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi Al-Mujawzi Al-Katarbani adalah ilmuwan Islam yang merupakan seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi yang berasal dari Kufah atau Irak. Biodata Al-Khawarizmi yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi Al-Mujawzi Al-Katarbani, lahir sekitar tahun 780 di Khwarizmia dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Karya Al-Khawarizmi yaitu Hisab Al-Jabar wal Muqabalah adalah karyanya di bidang aljabar yang sangat terkenal dan sangat penting. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, dari Mas Bali. Terima kasih dari presentasi kalian. Saya mempunyai pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu, Ibnu Sina mempunyai karya Al-Qanun fi Atik. Apa sih keistimewaan kitab ini? Terima kasih atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Keistimewaan dari kitab ini adalah untuk menyajikan berbagai informasi mengenai pengetahuan medis dari dunia Islam yang sudah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelumnya, seperti pengobatan Yunani, Romawi, Persia, dan India. Terima kasih. Tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, dari kelompok satu sudah. Sekarang gilirannya adalah kelompok 3. Kepada yang bertugas silakan. Kasih semangat dulu dong. Anak kelompok. Silakan Mas Abiyu. Terima kasih, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mau mewakili kelompok 3 untuk presentasi. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Abdul Setiawan. Nama saya Anissa Rahma. Nama saya Nanda Octaviano. Di sini kami akan mempresentasikan tentang faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia yang akan disampaikan oleh Alisa. Faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia yaitu ada 3. 1. Terjadinya asimilasi
asimilasi. 2. Tingginya semangat belajar dan mengalih ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kemajemukan dalam perintah dan politik. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain telah mendorong kemajuan peradaban Islam. Keberhasilan penyebaran Islam di berbagai wilayah baru telah mengenalkan Islam pada kebudayaan baru yang mendorong lahirnya ilmu. Teman-teman, ini tadi presentasi dari Mbak Alisa dan Mas Nanda. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Apa contohnya dari tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan? Terima kasih pertanyaan dari Mbak Roma yang akan dijawab oleh Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tulinduha. Saya Alvina Firdaus Kalisa. Saya Bintang Parafianti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam di dunia yang akan dijelaskan oleh Bintang. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di dunia dimulai pada tahun 570 Masehi di Mekah. Sejarah peradaban Islam di dunia dimulai dengan kelahiran Nabi Muhammad pada tahun 570 di Mekah. Pada tahun 610, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah, yaitu malaikat Jibril, dan mulai menyebarkan ajaran Islam pada tahun 622. Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang merupakan awal dari tahun hijrah. Oke, sebelum menutup, di pembelajaran itu pasti ada refleksinya sebelum penutupan. Ini siapa nih yang berani menyampaikan dapat ilmu apa hari ini dari pembelajaran tentang faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia? Silakan Mbak Anissa. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Stabilitas politik dan ekonomi. 2. Terjadinya asimilasi. 3. Tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemajemukan dalam perintah dan politik. Yang kelima, merayakan gerakan penerjemah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Alisa yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Pagi. Semangat pagi. Yo ayo ayo ayo. Satu. Bersatu dalam nyawa. Janji sumpah setia. Bina bangsa selamanya. La 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 la.
Oke, minggu depan teman-teman sekalian, ini nanti bisa dipelajari tentang hukum waris dalam Islam. Hukum waris dalam Islam itu nanti akan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ketika orang tuanya meninggal dunia, itu nanti dapat warisan antara perempuan sama laki-laki sebagai ahli waris, itu nanti dapatnya beda. Tapi kita bahasnya minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah membantu di pembelajaran hari ini, mulai dari membuat pemben sampai mempresentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicatat sebagai amal kebaikan yang memberatkan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma